Pantaskah tokoh sebesar Pak JK itu melakukan penistaan agama? Di Muslim berteriak Allahu Akbar, di Kristen juga berteriak demi Yesus. Kalau motivasinya untuk masuk surga, keliru. Dan beliau sampaikan bahwa kalau kalian mau perang, silahkan lanjutkan. Tapi kalau kalian mau damai, saya fasilitasi. Mas Aiman bisa buka sejarah ini. Tapi karena berkat Pak JK lah, kami bisa berdamai. Kami sudah mengubur dalam konflik masa lalu. Sekali agama dibenturkan, ini akan terbakar semua. Dan itu sulit untuk mendamaikan lagi. Mas Aiman, di Ambon itu sudah tersegregasi. Sebelum saya udah punya video ya. Nanti kita dengarkan sama-sama supaya kita bisa mendengarkan apa yang kemudian disampaikan oleh Pak JK, apakah ini bagian dari pemotongan dan kemudian juga akhirnya berujung pada laporan dan seterusnya. Kita akan coba tayangkan ya. Ada konflik karena ideologi. Seperti Madiun, komunis Madiun, karena ideologi. G30S itu ideologi. Ada juga karena agama, walaupun didahului dengan ketidakadilan. Kemudian akibatnya ke agama, kayak Poso, Ambon, DITI. Kenapa agama gampang jadikan alasan konflik? Kayak di Poso, Ambon. Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan, itu syahid. Semua pihak, Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid. Akhirnya susah berhenti kalau konfliknya orang membawanya ke agama. Oke, jadi ini yang dipotong menurut Anda? Ya, itu yang dipotong oleh yang kami lihat di Cokro. Lalu kemudian... Apa yang kemudian dari video ini membuat bias pemahamannya? Iya, yang biasnya di sini Mas Aiman. Karena sudah dipotong itulah kehilangan konteks dan pesan yang mau disampaikan oleh Pak JK. Beliau menemukan fakta empirik saat menyelesaikan para aktor konflik baik di Poso maupun di Ambon, yang menarik melabeli konflik itu dengan agama. Beliau menyampaikan, dan ada beberapa pendeta itu sudah, misalnya Prof. John Rulesin, waktu itu sebagai sinode Gereja Protestan Maluku, dan pendeta ketua PGI Jeki Manuputi, itu bersaksi bahwa memang benar di Muslim berteriak Allahu Akbar, di Kristen juga berteriak demi Yesus. Begitu. Jadi konflik kekerasan di lapangan oleh aktor itu, Pak JK melihat bahwa ternyata ini sudah dibungkus dengan agama. Sehingga konflik Poso dan Ambon disebut sebagai konflik bernuansa SARA. Itu dulu. Nah, dalam ceramah beliau di UGM itu, bahwa beliau sedang menjelaskan bagaimana konflik dan perdamaian. Di situ. Beliau tidak sedang mengomentari ajaran kekristenan, tidak. Tetapi beliau sedang menyampaikan pengalaman beliau mendamaikan konflik antara dua kelompok tadi, Islam dan Kristen. Lalu beliau menemukan alasan di balik konflik tadi. Nah, di ujungnya beliau bilang bahwa semangat atau motivasi mereka berkonflik yang tadi menarik agama itu, bahwa ternyata kedua ini dilihat dalam baik di Al-Quran dan di Alkitab itu tidak ada. Sama-sama masuk neraka. Kalau motivasinya untuk masuk surga, keliru. Dan beliau sampaikan bahwa kalau kalian mau perang, silahkan lanjutkan. Tapi kalau kalian mau damai, saya fasilitasi. Maka lahirlah apa yang disebut sebagai perjanjian Malino I untuk Poso dan perjanjian Malino II
untuk Ambon. Perdamaian yang diinisiasi oleh Pak JK. Diinisiasi oleh Pak JK. Sehingga apa yang dilakukan oleh Bung Ade Armando, Permadi Arya, juga kami lihat di Facebook ada Grace Natali, dan yang pelapor Sahat Sinurat. Ini kan berangkat dari potongan video yang mereka sengaja memainkan sentimen itu. Anda melihat itu maksudnya satu partai PSI semua gitu? Saya nggak disebut partai. Nggak tahu, kan Anda menyebut tadi nama 3 orang itu. Saya nggak sebut partai, tapi saya bilang bahwa ini ada gerakan yang terpola. Ade Armando di Cokro TV, kemudian di YouTube ada 2 orang lagi yang hostnya, lalu bersamaan Permadi Arya, lalu muncul juga Grace Natali menyatakan bahwa Pak JK ini memang ya agak bermasalah, kayak gitu. Lalu datang Sahat Sinurat. Ingat Mas Aiman, saya mau bilang begini, kalau kita lihat, kalau saya ini anak HMI Mas, jadi kita harus bisa membedah secara tuntas satu fakta peristiwa, apalagi selevel Ketua Umum Gamki ya. Saya hormat buat rekan-rekan Gamki yang hari ini menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak JK itu tidak ada penistaan. Dan mereka tidak mendukung apa yang dilakukan oleh Ketua Umum mereka. Ada beberapa Gamki di daerah, ada juga beberapa pengurus Gamki yang ketemu dengan kami. Ya, Gamki itu ketuanya Sahat Sinurat. Sahat Sinurat adalah bagian dari PSI. Saya mau bilang begini. Dan Grace Natali juga PSI, betul ya? Saya mau bilang Mas Aiman, harusnya kalau di level kami di anak-anak di HM itu, di level komisariat itu mereka pasti akan mengkaji nih video utuhnya di mana nih. Lihat dulu, pantaskah tokoh sebesar Pak JK itu melakukan penistaan agama? Sementara kita akan periksa rekam jejak beliau. Oleh dunia beliau sudah diakui sebagai tokoh perdamaian. Di beberapa kampus terbaik di luar negeri dan dalam negeri memberikan beliau doktor honoris causa dalam bidang kemanusiaan dan perdamaian. Jadi bagaimana Pak JK dengan segala ketokohannya yang menyelesaikan konflik antar agama tadi, lalu bisa menista agama? Ini kan tidak masuk dalam nalar kita, nalar publik seorang intelektual atau masyarakat umum. Dan itu pula yang hari ini mulai berdatangan kemarin, pertama eksponen konflik Poso dan eksponen konflik Ambon bertemu dengan Pak JK di Jakarta. Dan menyatakan bagaimana fakta empirik yang mereka rasakan konflik, bahwa benar memang bagaimana Pendeta Damanik, bagaimana Prof. John Rulesin bersaksi bahwa ya memang fakta di lapangan seperti itu. Yang mereka lakukan Prof. John bahwa saya mendoakan waktu itu pergi keluar gereja, pun sebaliknya para ustadz, para ulama mendoakan juga pergi berperang. Pak JK menemukan itu. Jadi Pak JK tidak sedang mengomentari atau menilai doktrin atau dogma agama. Apalagi mengomentari seperti yang dibilang Permadi Arya tadi bahwa dalam kitab Kristen tidak membunuh. Bila memang Pak JK tidak mengomentari Alkitab, tidak ada. Yang kedua, kemarin para pendeta dari Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia sudah berkunjung ke Pak JK dan menyampaikan hormat kepada Pak JK karena berkat beliaulah Poso, Ambon bisa hidup rukun kembali. Saya, Mas Aiman, adalah asalnya dari Ambon dan kami menyaksikan betul. Ada 97, 98? Konflik 99 dan 99 ya? 99, ya, konflik 99 sampai 2002 tercapainya perjanjian. Anda di sana waktu itu? Saya waktu itu SMA dari SMP sampai ke SMA kelas 1. Anda melihat langsung bagaimana kemudian kebrutalan di sana gitu. Ada satu, ya kami bertetangga kampung, ada Islam Kristen, konflik itu ada. Mas Aiman bisa buka sejarah ini. Tapi karena berkat Pak JK lah kami bisa berdamai. Kami sudah mengubur dalam konflik masa lalu. Karena itu sejarah pahit, tidak boleh lagi dibuka. Makanya kenapa kami sangat marah. Eksponen baik Poso maupun Ambon itu tidak terima dengan potongan Pak JK. Karena kenapa? Sekali agama dibenturkan ini akan terbakar semua. Dan itu sulit untuk mendamaikan lagi. Mas Aiman di Ambon itu sudah tersegregasi. Hidup berdasarkan agama ini di sini, komunitas di sini. Dulu kami berbaur. Tapi karena dengan konflik itu makanya Bung Ade hati-hati. Sangat berbahaya. Makanya saya bilang di salah satu TV saya bilang bahwa saudara sudah punya niat jahat untuk membenturkan. Tapi alhamdulillah baik di komunitas Kristen maupun komunitas Islam tidak terjadi benturan di lapangan. Karena ingat, sesaat setelah laporan kawan-kawan Gamki ke Polda Metro Jaya, Pak JK waktu itu ada di Jepang. Pak JK di badan beliau itu adalah Ketua Dewan Masjid Indonesia. Beliau
senior kami sudah bergerak. Lah ini nggak bisa, apalagi setelah video utuh diterima, wah ini ternyata dipotong. Dasar yang dijadikan sebagai laporan penistaan agama, ternyata itu dasar yang keliru, bersumber dari upaya memprovokasi. Nah, teman-teman di lapangan, saya ingat sekali tuh hari Jumat 2 minggu yang lalu di Makassar, di beberapa kota itu sudah berkumpul setelah mau salat Jumat. Tapi Pak JK menelpon kepada para ketua masjid di wilayah, dewan masjid, jangan. Kapan ini kalau bergerak bahaya, masuk pihak ketiga bahaya. Dan karena beliau yakin kalau Kristen dan Islam dibenturkan ini sangat berbahaya. Karena itulah beliau cepat jangan ada demo. Tapi setelah itu ada laporan buat Ade Armando, Permadi Arya, dan ada beberapa orang lagi setelah kami pelajari, oh ternyata mereka lebih fatal juga. Itu Ade Armando dan Permadi Arya sudah dilaporkan di Polda Metro Jaya, dan beberapa daerah juga sudah buat laporan polisi. Ada satu poin yang saya mau sampaikan buat Mas Aiman dan kawan-kawan semua di sini, bahwa yang sangat mengkhawatirkan setelah tokoh-tokoh gereja terakhir kemarin Aforus Huria Batak HKBP sudah berkunjung dan menyatakan ini tidak ada penistaan. Lalu kami menemukan flyer bahwa flyer itu begini Mas Aiman. Saya coba baca ya biar ini jelas karena ini sangat berbahaya ini. Ini baru kemarin. Baru kemarin kami temukan di Instagram. Sengaja kita nggak tampilkan sini lah ya. Iya, ini saya coba buka ya. Ini ada pernyataannya kurang lebih begini. Gamki tidak akan mundur walaupun JK telah klarifikasi. Saya mau bilang, ini semua tokoh agama baik yang di Muslim dan di Kristen sudah melakukan klarifikasi dan menyatakan bahwa tidak ada penistaan di sana. Tetapi kami menemukan flyer bahwa seolah-olah Gamki tidak akan pernah mundur walaupun Pak JK tidak klarifikasi. Saya mau membalik keadaan. Gamki itu pelapor ya? Iya. Apakah saya sebagai kader HMI pantas nggak ketika itu ada tokoh gereja atau tokoh Gamki saya memperlakukan dia seperti itu? Tapi saya tanya, itu Gamki dari originalnya atau maksud saya organik atau jangan-jangan dibuat-buat oleh yang lain? Ada atau di akun resmi misalnya? Saya dapat di Facebook dan ada ini, nanti saya akan tunjukkan ini kalimatnya. Jangan-jangan ada orang pihak ketiga memprovokasi kan bisa aja. Ya untuk itu saya sampaikan aja biar nanti teman-teman di PP Gamki bisa menilai itu. Saya ingin mau mengetuk kebatinan teman-teman Gamki dan pemuda Katolik. Kalau kami di HMI memperlakukan seorang tokoh pemuda, tokoh Katolik atau tokoh Kristen, padahal nyatanya video itu adalah potongan. Pantaskah kami tetap melangkah maju dengan menyeret tokoh itu ke polisi? Ke meja hijau? Ini kan apa ya? Kalau kami di HMI itu ada namanya Cipayung. Kami harus mengukur rasa pertemanan dan perkawanan kami. Jangankan di level DPP. Jangankan di Majelis Nasional kami, di komisariat aja itu hubungan tetap terjaga. Maka ketika ada pernyataan bahwa Gamki tidak akan pernah mundur walaupun JK sudah melakukan klarifikasi, saya pikir ini berbahaya. Karena ingat, Pak JK adalah tokoh, di badannya ada Dewan Masjid Indonesia, ada Majelis Nasional, Korps, HMI, dan banyak lagi. Itu beliau tidak mau gerakan. Tapi kalau sudah seperti ini kan, ya pasti kita akan membentengi dan kita akan membela. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.